Siapa superhero favorit lo bro? Tahu nggak? Ternyata lo bisa mencuri kekuatan para superhero dengan ngelakuin NoFap. Ya, dengan nggak sembarangan buang-buang sperma lewat olahraga 5 jari, lo bisa punya kekuatan keren ini. Pertama, kekuatan regenerasi dari Deadpool. Deadpool ini punya kekuatan unik banget. Dipotong tangannya bisa tumbuh lagi. Badannya bolong kena peluru bisa di cover full lagi. Bahkan kepalanya dipotong pun, seluruh badannya bisa utuh lagi. Begitu juga sama lo kalau lagi ngelakuin NoFap. Energi lo jadi lebih cepat regenerasi, gak gampang capek. Pertumbuhan rambut jadi lebih bagus. Muka berseri dan bersinar nampak jadi lebih muda. Pokoknya lebih keren. Kedua, transformasi ganas dari Hulk. Tahu kan, Bruce Banner, ilmuwan yang kelihatannya lemah, cupu, nerd, tapi bisa berubah jadi kuat luar biasa saat bertransformasi jadi Hulk. Lakuin NoFap. Lo bisa memunculkan versi yang lebih kuat dari diri lo. Coba deh NoFap, terus lo buat olahraga. Dijamin angkatan lo lebih kuat, lari tambah jauh, stamina naik drastis. Tenaga yang biasanya habis buat olahraga 5 jari, bisa lo salurkan buat olahraga beneran. Hasilnya, badan jadi sehat, tegap, dan berotot. Ketiga, Spider Sense dari Spider-Man. Itu lo bro, semacam radar alami Spider-Man buat mendeteksi bahaya. Kalau ada bahaya mendekat, ada kayak semacam notifikasi alami di kepala Spider-Man. Di dunia psikologi, ini istilahnya awareness atau kewaspadaan. Lakuin NoFap. Awareness dan kewaspadaan lo bakal meningkat. Lo nggak lagi jadi cowok plonga-plongo, tatapan kosong, suka bengong, susah fokus. Lo akan jadi lebih mudah konsentrasi dan belajar. Jadinya makin cerdas, skill nambah, hidup juga bakal lebih sukses bro. Keempat, time bending dari Dr. Who. Dr. Who punya kekuatan super buat mengendalikan waktu. Kembali ke masa lalu, bahkan masuk ke masa depan. Lakuin NoFap. Lo akan jadi lebih bersahabat dengan waktu bro. Tiba-tiba, lo akan punya banyak waktu luang. Yang tadinya waktu lo habis buat browsing film dewasa, sekarang lo bisa pakai buat upgrade diri. Lo juga jadi lebih punya waktu buat refleksi, buat evaluasi masa lalu, dan merencanakan masa depan. Hari-hari lo akan lebih terjadwal, hidup lo juga akan lebih rapi bro. Kelima, Infinity Ring-nya Thanos. Yang bikin Thanos punya kekuatan, ketika nge-snap jarinya, 50% manusia hilang dan mati. Lo juga akan punya kekuatan ini saat NoFap bro. Lakuin NoFap secara otomatis, lo juga akan bisa mengeliminasi kebiasaan buruk lain dalam hidup. Malas mandi, mageran, kecanduan gadget, otomatis bakal lebih mudah hilang saat lo NoFap. Asyikan, sekali dayung, 2 pulau terlampaui. Keenam, confidence-nya Iron Man. Iron Man bukan cuma dikenal karena kekuatan supernya bro, tapi sebagai Tony Stark, dia juga hebat, percaya diri, bisa memimpin dan digilai banyak wanita. Nah, kepercayaan diri lo juga akan tumbuh saat udah ngelakuin NoFap bro. Kenapa gitu? Karena lo udah ngerasa ngelakuin hal baik, ngerasa lebih kuat karena udah bisa mengontrol nafsu. Jadi kepercayaan diri lo naik. Dan rasa pede ini kunci buat naikin leadership, self-respect, self-care, plus attraction yang bisa bikin lo lebih disukai wanita. Kebiasaan cewek hilang, lo juga bakal lebih gampang dapetin cewek. Keren kan? Oke bro, jadi gue semangati terus lo buat NoFap ya. NoFap yang gue bilang di sini gak harus kok berhenti sama sekali. Paling gak lo bisa kontrol, bisa kurangi, terus waktu dan energi lo bisa dialihkan buat ngelakuin hal produktif, itu keren banget. Kayak contohnya, biasanya lo COLI sebelum tidur, sekarang lo pakai buat nulis jurnal atau baca 1 halaman buku. Ini juga udah keren bro. Bro, lo tahu Batman? Filosofi hidup yang dipelajari dari Batman. Video ini dibuat dari request member Inner Circle via 100%. Bro, lo mungkin bukan miliarder tampan dengan gadget canggih dan Batmobile, tapi itu bukan alasan buat hidup kayak NPC di GTA. Batman bukan sekedar superhero, dia adalah filosofi hidup. Kalau lo mau sukses di karir, finansial, dan percintaan, belajarlah dari Batman. Mari kita bahas gimana Dark Knight bisa bikin lo jadi high value man. Nomor 1, I'm Batman. Branding itu segalanya. Pernah dengar Batman ngenalin diri dengan nama asli? Ya, dia selalu bilang I'm Batman. Kenapa? Karena nama lo nggak penting. Yang penting, siapa lo di mata dunia. Lo boleh kerja keras, tapi kalau lo nggak nge-branding diri lo dengan kuat, lo bakal kalah sama bocah TikTok yang cuma joget-joget doang. Lo harus punya personal brand yang bikin orang respect. Contoh, lo kerja keras, tapi kalau lo cuma dikenal sebagai si Budi yang rajin lembur, lo bakal tenggelam. Tapi, kalau lo dikenal sebagai Budi the Closer, dewa closing deal, orang bakal ngelirik. Batman ngerti branding, makanya dia jadi legenda. 2. Batman gak punya kekuatan super, tapi gak pernah ngeluh. Lihat Superman, dia alien. Lihat Aquaman, dia bisa ngobrol sama ikan. Batman cuma manusia biasa, tapi dia gak pernah nyalahin nasib. Dia kerja keras sampai jadi dewa di bidangnya. Pelajaran,
Lo boleh nggak dilahirkan kaya, tampan, atau jenius. Tapi itu bukan alasan buat nyerah. Lo bisa nge-gym biar nggak dikata lemah. Lo bisa belajar bisnis biar nggak dikata miskin. Lo bisa upgrade mental biar nggak gampang baper. Batman nggak nunggu diselamatin. Dia yang jadi penyelamat. 3. Kesepian itu bukan kutukan, tapi senjata. Batman nggak banyak teman. Bahkan Robin pun kadang ninggalin dia. Tapi apakah dia nangis-nangis di Twitter? Nggak. Dia pakai kesendiriannya buat fokus jadi versi terbaik dirinya. Pelajaran, kalau lo sering merasa sendirian, itu bukan kutukan. Itu kesempatan buat lo berkembang. Fokus ke bisnis lo, skill lo, fisik lo, mental lo. Cewek akan datang ketika lo udah high value. Gak perlu jadi badut yang ngejar validasi orang. Batman gak ngemis pertemanan, dia malah diidolakan. Nomor 4. Bruce Wayne itu CEO, Batman itu work ethic-nya. Kalau lo perhatiin, Batman itu adalah simbol dari etos kerja keras. Dia latihan, belajar, riset, investigasi, dan selalu siap bertarung. Sementara Bruce Wayne itu identitas sosialnya yang sukses dan dihormati. Pelajaran, di siang hari, lo bisa jadi pria mapan yang tahu cara tampil keren dan percaya diri. Tapi di balik layar, lo harus kerja lebih keras dari semua orang. Lo gak bisa cuma ngandelin tampang doang. Lo harus punya value yang bikin orang datang ke lo, bukan lo yang ngejar mereka. Batman bukan cuma kaya, dia kompeten. Lo juga harus begitu. Nomor 5, Batman gak ngejar cewek, cewek yang ngejar Batman. Lo pernah lihat Batman ngebadut buat cewek? Enggak. Dia sibuk jadi legenda, dan cewek kayak Catwoman atau Talia al Ghul malah tergila-gila sama dia. Kenapa? Karena dia fokus ke misinya, bukan fokus ngejar validasi cewek. Pelajaran, lo gak perlu jadi cowok manis yang selalu ada buat cewek. Jadilah cowok berkelas yang punya tujuan. Cewek gak suka cowok yang terlalu available. Fokus lo harus ke karir, bisnis, dan misi hidup lo. Ketika lo naik level, cewek yang berkualitas akan datang sendiri. Kesimpulan, jadilah Batman dalam versi lo sendiri. Jangan jadi cowok lemah yang gampang nyerah. Lo bisa jadi kuat, sukses, dan dihormati asal lo mau kerja keras. Batman gak dilahirkan super, tapi dia membentuk dirinya jadi super. Sekarang pertanyaannya, potensi tersembunyi lo apa? 10 superpower yang harus lo punya dalam hubungan. Bro, di dunia ini, cowok yang gak punya kontrol diri bakal jadi mainan cewek. Entah jadi badut, atau yang berjalan, atau cuma tempat curhat gratis tanpa kepastian. Tapi beda ceritanya kalau lo punya superpower dalam hubungan. Superpower ini bukan bikin lo bisa terbang atau ngilang pas ditagih janji, tapi bikin lo jadi cowok yang disegani, dihormati, dan gak gampang dipermainkan. Siap, ini ada 10 superpower yang harus lo punya. 1. Superpower Vision Beyond Beauty. Melihat lebih dari sekedar kecantikan luar. Lo bisa kagum sama cewek cantik, tapi lo gak gampang jatuh ke perangkap cuma karena dia cakep. Ini kayak punya mata Sharingan yang bisa ngelihat karakter asli seseorang di balik make up dan filter Instagram. Contoh, lo lihat cewek yang fisiknya 10 dari 10, tapi sikapnya 2 dari 10. Superpower ini bikin lo tahan godaan, gak langsung ngiler dan bisa milih cewek yang benar-benar berkualitas. Buku yang relevan, The 48 Laws of Power, karya Robert Greene. Pelajaran terpenting, orang yang gak bisa ngontrol keinginan akan dikontrol sama orang lain. Action list, cobain detox dari media sosial dan cewek-cewek fake selama seminggu, biar lo bisa riset standar lo. Latih diri buat lebih fokus ke value cewek daripada cuma fisik. Misalnya, ajak ngobrol lebih dalam sebelum lo mutusin dia layak diperjuangin. 2. Superpower, The Moral Fortress. Bisa nolak ajakan yang bertentangan sama nilai lo. Kadang, ada cewek yang ngajak lo ngelakuin hal yang lo tahu nggak bener. Superpower ini bisa bikin lo bilang no tanpa takut kehilangan dia. Contoh, ada cewek yang ngajak lo masuk ke toxic lifestyle, mabuk-mabukan, cheating, atau hal lain yang gak sesuai sama prinsip lo. Cowok tanpa superpower ini bakal kejebak dan nyesel. Tapi, kalau lo punya The Moral Fortress, lo tetap bisa cool sambil bilang, gue bukan tipe cowok kayak gitu. Buku yang relevan, The Way of Man karya Jack Donovan. Pelajaran terpenting, cowok sejati gak gampang dibelokkan dari prinsipnya. Action list, buat daftar nilai hidup lo. Tulis 5 prinsip yang lo pegang teguh. Latih diri nolak ajakan buruk mulai dari yang kecil. Misalnya, nolak teman yang ngajak lo bolos kerja atau males-malesan. 3. Superpower Emotional Iron Skin. Kebal dari drama dan manipulasi emosional. Cewek ada yang jago banget bikin drama atau ngegas kalau nggak dikasih maunya. Superpower ini bikin lo tetap tenang dan gak ikut ke bawah arus. Contoh, cewek mulai nyalahin lo tanpa alasan. Bikin lo ngerasa bersalah padahal dia yang salah. Tapi lo gak meledak. Lo tetap chill dan malah bikin dia sadar sendiri. Buku yang relevan, The Subtle Art of Not Giving a Fuck, karya Mark Manson. Pelajaran terpenting, kalau lo bereaksi berlebihan, lo kalah. Action list, tiap kali lo kena drama, hitung sampai 10 sebelum lo jawab. Ini buat ngontrol reaksi lo.
Latih ekspresi muka lo. Jangan gampang kelihatan kaget, panik, atau emosian pas cewek nyoba ngetes lo. 4. Superpower King's Presence. Bisa bikin cewek respect tanpa harus pamer atau ngejar-ngejar dia. Cewek respect cowok yang punya aura pemimpin. Superpower ini bikin lo punya wibawa tanpa harus lebay atau nyari validasi. Contoh, lo masuk ruangan dan orang otomatis menghargai kehadiran lo karena bahasa tubuh lo tegap, lo bicara dengan percaya diri, dan lo nggak sibuk cari perhatian. Buku yang relevan, No More Mr. Nice Guy, karya Robert Glover. Pelajaran terpenting, kalau lo terlalu sibuk nyenengin orang lain, lo nggak akan dihormati. Action list, praktekin eye contact pas ngobrol. Jangan gampang buang muka atau kelihatan gugup. Jalan tegap dan nggak nunduk. Coba rekam cara jalan lo dan perbaiki kalau masih kelihatan lemas. 5. Superpower The Unshakable Man. Gak gampang goyah atau desperate di depan cewek. Contoh, cewek bisa ngetes mental lo. Dia mungkin sengaja tarik ulur, tapi lo tetap stabil. Lo nggak langsung panik kalau dia tiba-tiba dingin. Buku yang relevan, Models karya Mark Manson. Pelajaran terpenting, cewek respect sama cowok yang punya value dan nggak butuh validasi berlebihan. Action list, lakuin aktivitas yang bikin lo sibuk dan produktif, biar lo nggak punya waktu buat overthinking tentang dia. Mulai dari sekarang, jangan pernah double text kalau chat lo nggak dibalas. Nomor 6, Superpower Primal Strength. Fisik yang kuat buat melindungi dan memuaskan cewek lo diranjang. Contoh, cewek mau cowok yang bisa bikin dia merasa aman, bukan cuma soal bisa mukulin orang, tapi soal stamina, postur, dan daya tahan. Buku yang relevan, Bigger, Leaner, Stronger, karya Michael Matthews. Pelajaran terpenting, fisik yang kuat bikin lo lebih maskulin, percaya diri, dan dominan. Action list, angkat beban minimal 3 kali seminggu. Fokus di squat, deadlift, dan bench press buat power maksimal. Latih endurance lo. Bisa lewat hit, berenang, atau lari jarak jauh. Sekarang, lo punya superpower apa? Superpower ini bukan sesuatu yang lo dapat dalam semalaman. Lo harus bangun dan latih terus sampai jadi bagian dari diri lo. Tapi begitu lo punya, cewek bakal respect, hidup lo makin stabil, dan lo nggak gampang dimainin lagi. Lo kok payah sih, nggak bisa apa-apa? Dasar pecundang, hidup lo dari dulu kok cuma gini-gini aja sih? Pernah nggak ada orang yang bilang kayak gitu ke lo? Tenang, kita balas hinaan itu bro. Gue bakal kasih lo 4 mode yang bantu buat menemukan potensi terpendam lo. Yang gue jamin bakal mengubah hidup lo 1 bulan ke depan. Lo bisa pilih salah satu. Pertama, namanya Monk Mode atau mode biksu. Bisa juga diartikan sebagai mode pesantren. Di mode ini, kata kuncinya adalah fokus. Lo fokus belajar, kerja, sama ibadah. Kayak yang dilakuin biksu di kuil Shaolin atau kayak santri di pesantren. Yang kedua, namanya adalah Ghost Mode atau mode hantu. Fokusnya adalah menghilang. Nggak asal ngilang, tapi menghilang dari medsos, lingkungan, dan teman yang cuma buang-buang waktu lo. Yang ketiga adalah War Mode atau mode perang. Fokusnya adalah menaklukkan ketakutan, dan keluar dari zona nyaman lo. Cobain hal baru, kalahkan trauma, ketemu sama orang-orang baru. Yang keempat adalah Superhero Mode. Fokusnya adalah membantu. Kayak superhero yang membantu banyak orang. Lo keluar, bantu, mengajar, berbagi, atau buat orang lain tersenyum. Dalam 30 hari ke depan bro, pilih salah satu. Monk, Ghost, War, atau Superhero Mode. Lo mau lakuin yang mana bro? Share ya di kolom komentar. Oke, sekarang kita masuk ke teknis. Yang pertama adalah Monk Mode atau mode biksu atau mode pesantren. Jadi, ini adalah fase di mana lo fokus total ke perkembangan skill, ilmu, dan spiritual lo. Persis kayak biksu di kuil Shaolin yang latihan tiada henti, atau kayak santri di pesantren yang fokusnya adalah ngaji, ibadah, dan belajar ilmu. Jadi, apa yang harus lo lakuin selama 30 hari bro? Ada 4 poin. Yang pertama adalah ritual pagi yang strict. Bangun lebih pagi. Habis itu, lo lakuin meditasi, olahraga ringan, ibadah. Setelah itu selesai, lo bisa langsung masuk ke deep work atau kerja yang fokus. Yang kedua adalah, lo memblokir berbagai gangguan. Kayak di Shaolin Temple atau di pesantren, lo nggak boleh sembarangan cari hiburan. Lo harus blokir aplikasi atau game yang nggak penting. Lo boleh chatting, interaksi sosial, tapi cuma boleh diskusi yang bermanfaat. Yang ketiga adalah, lo harus belajar intensif. Tentukan satu ilmu atau skill yang pengen lo kejar, yang pengen lo kuasai dalam 30 hari. Alokasikan minimal 2 jam sehari buat belajar itu. Contohnya, bisa coding pemrograman, bisa belajar AI, bisa belajar bahasa baru, atau lo bisa ngambil sertifikasi yang bikin kerjaan atau karir lo jadi lebih bagus.
Yang keempat, kita ngomongin tentang ibadah atau spiritual, bro. Lo wajib tingkatkan kualitas ibadah lo. Lebih dekat ke Tuhan, lebih banyak berdoa, lebih tepat waktu dalam beribadah. Tujuannya adalah biar pikiran lo lebih jernih dan mental lo jadi lebih kuat. Nah, mode ini cocok buat lo yang butuh fondasi kuat dan disiplin besi sebelum terjun berperang ke dunia nyata. Yang kedua, kita masuk ke ghost mode atau mode hantu. Fokusnya adalah menghilang, bro. Gak asal ngilang. Nggak mentang-mentang lo lagi ngelakuin ghost mode, terus tiba-tiba lo bolos sekolah, bolos kuliah, dan bolos kerja. Yang dimaksud menghilang di sini adalah menghilang dari satu media sosial, menghilang dari satu lingkungan, dan menghilang dari satu pertemanan yang cuma bikin waktu lo habis. Tujuannya adalah semua energi yang lo pakai buat sekedar tampil di depan orang, lo alihkan buat menciptakan hasil yang nyata, buat bikin diri lo lebih baik. Jadi apa yang harus lo lakukan selama 30 hari? Yang pertama adalah gua mau lo cut off satu sosial media. Lo bisa deactivate atau log out satu akun media sosial yang lo rasa nggak penting, yang lo rasa cuma lebih banyak hal negatifnya daripada manfaatnya. Contohnya adalah medsos-medsos yang bikin lo jadi toksik, yang bikin lo jadi penuh kebencian, atau yang bikin lo jadi ngelakuin olahraga 5 jari. Yang kedua adalah cut off satu lingkungan di mana lo biasa hangout. Tolak ajakan kumpul yang nggak ada tujuannya, yang cuma sekedar nongkrong. Bilang ke teman lo, gua lagi fokus ngerjain project yang serius, jadi mohon maaf gua nggak bisa ikut nongkrong sama lo. Terus yang ketiga, yang paling penting adalah lo harus memanfaatkan momen menghilang lo untuk ngerjain satu goal yang spesifik. Tentukan 1 atau 2 tujuan yang bisa diukur. Jadi misalkan, lo mau olahraga 5 hari seminggu, lo mau bikin akun medsos yang bermanfaat, atau lo mau belajar satu skill baru. Ghost mode nggak sekedar ngilang tapi harus ada hasil nyatanya. Yang keempat adalah lo harus membiasakan komunikasi yang minimalis. Jadi jawab chat seperlunya, nggak perlu panjang lebar. Terus jadikan diri lo susah dihubungi, kecuali sama orang-orang yang penting buat lo. Ibaratnya kayak hantu, lo jadi menghilang untuk dunia, tapi super fokus buat diri lo sendiri. Ghost mode ini cocok buat lo yang gampang kedistraksi, gampang nggak fokus, dan butuh waktu hening buat ngebut mencapai tujuan. Nah, kita masuk ke mode yang ketiga, war mode atau mode perang. Ini adalah mode yang fokusnya menaklukkan ketakutan lo dan keluar dari zona nyaman lo yang lembek. Ini adalah mode di mana lo sengaja cari pertempuran buat jadi lebih kuat. Jadi apa yang harus dilakukan selama 30 hari, bro? Yang pertama adalah ambil tantangan fisik. Coba olahraga lebih intens. Lakuin olahraga-olahraga yang selama ini lo hindari. Kalau bisa, di luar rumah. Yang kedua adalah hadapi ketakutan sosial. Cobain satu hal yang sebelumnya selalu bikin lo gemetar atau ketakutan. Satu hal setiap minggu. Misalkan, ngomong di depan umum, kenalan sama orang asing, atau negosiasi harga atau belajar nawar di pasar. Yang ketiga adalah lo harus mengalahkan satu kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk yang lo nyaman ngelakuinnya, tapi lo tahu itu cuma ngerusak. Kayak misalkan, menunda-nunda, overthinking. Selesain satu hal yang lo tahu bagus, tapi selama ini masih lo tunda. Lawan itu, dan beri sistem hukuman atau hadiah yang memaksa untuk lo menuntaskan hal itu. Yang keempat adalah lo harus lebih agresif dan lebih keras ke diri lo sendiri. Anggap ini medan perang, bro. Kalau lo nggak agresif, kalau lo nggak maju, kalau lo nggak disiplin, lo akan mati di medan perang. Jadi, lo harus berani menghukum diri lo sendiri dengan disiplin kalau lo nggak melakukan hal yang produktif. Misalkan, lo jadwalin awalnya mau olahraga, tapi lo skip. Hukum dengan 100 push up di hari berikutnya. Jadi lo tahu kalau yang lo lakuin ini nggak main-main. War mode ini sukses buat lo yang potensinya ketutup sama rasa takut, trauma, mental block, dan kemalasan. Yang keempat, kita masuk ke superhero mode. Ini adalah mode yang paling akhir dari 4 mode yang lainnya. Fokusnya adalah membantu, bro. Lo keluar ke dunia, bukan buat diri sendiri, tapi untuk membantu, mengajar, berbagi, atau membuat orang lain jadi tersenyum. Jadi superhero nggak harus bisa terbang, bro. Cukup jadi bermanfaat buat orang lain. Terus apa yang harus lo lakukan selama 30 hari? Yang pertama adalah ajarkan skill yang berguna ke orang lain. Lo jago di bidang apa? Ajarin hal itu ke orang lain, ke teman sebaya, atau lo bisa bikin konten edukasi dan upload ke sosial media. Yang keempat adalah lakukan kebaikan secara random. Jadi dalam seminggu, lakukan minimal 3 kebaikan secara random tanpa mengharapkan balasan. Kayak misalkan bersedekah, bagi makanan gratis, atau bantu-bantu di tempat tetangga ngerapiin halaman rumahnya. Bisa juga kayak hal-hal kecil kayak bawain barang, kasih tips, atau dengerin keluh kesah teman. Yang ketiga, lo ikut program volunteer atau berbagi. Jadi coba dalam bulan itu habiskan minimal 10 jam
buat jadi volunteer di panti asuhan atau untuk membersihkan lingkungan. Yang keempat adalah tingkatkan listening skill. Tahu nggak bro, di zaman modern ini banyak orang yang sebenarnya sangat butuh untuk didengarkan. Dan saat lo bisa mendengarkan orang lain dengan baik, itu bisa membantu mereka jadi lebih lega, bikin mereka tersenyum, dan juga melatih skill komunikasi lo. Sadar nggak bro, terkadang merasa didengar itu adalah suatu hal yang luar biasa buat orang lain yang beban hidupnya terasa berat. Superhero mode ini cocok buat lo yang udah stuck di diri sendiri. Jadi dengan membantu orang, lo akan menemukan tujuan dan makna yang jauh lebih besar. Lo akan sadar kalau lo itu punya potensi buat berguna bagi banyak orang bro. Jadi my brother, gue udah jelasin 4 mode tadi, sekarang saatnya lo ngambil keputusan. Lo bisa jadi biksu yang fokus nyari ilmu, lo bisa jadi hantu yang menghilang dan membangun dirinya sendiri, lo bisa jadi pejuang yang menaklukkan ketakutan, atau lo bisa jadi superhero yang menemukan makna saat berbagi ke orang lain. Ingat bro, kalau ada yang bilang lo nggak bisa apa-apa, lo pecundang, kita balasin hal itu. Balas dengan bukti nyata yang bisa lo dapatkan dalam 30 hari ke depan. Pilih satu mode, jalankan dengan konsisten, dan lihat gimana lo bisa menepuk pundak lo sendiri dan bilang, gue udah berhasil. Dan kalau lo mau lebih serius, lebih maksimal, gue bisa mendampingi lo dalam 30 hari ke depan lewat program Level Up. Jadi program Level Up ini dirancang khusus buat lo yang udah memilih satu mode, entah itu Monk, Ghost, War, atau Superhero. Dan lo mau dibimbing, didampingi secara intens sama tim pria 100% biar lo nggak menyerah di tengah jalan. Kita bisa kasih checklist, template goal setting, dan support biar lo benar-benar menuntaskan mode ini dengan baik, dapat manfaatnya, dan lo bisa menjadi diri lo yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Kalau lo mau bergabung ke program Level Up, cek link deskripsi, komentar, atau bio. Tim kita siap membantu bro. Oke bro, gue berdoa dan gue percaya bahwa dalam 30 hari ke depan, lo akan menjadi seorang pria yang jauh lebih baik dari sekarang. Sekali lagi gue ingetin, tolong share ya, dari Monk, Ghost, War, atau Superhero, lo mau pilih untuk melakukan yang mana, dan apa target lo buat ngelakuin ini. Gue bangga sama lo yang selalu berusaha untuk menaikkan level lo sebagai seorang pria. Salam my video man, semangat bro.